beberapa customer saya yang sudah senior itu juga sudah memberi nasihat ke kita. Baiknya satu chamber itu jangan banyak macam, satu macam aja. Jadi kalau chamber teman-teman misalnya biologisnya ada 3, upayakan kalau batu apungnya ya untuk satu chamber. Terus atau yang lainnya, merek lain juga terserah gitu ya. Apapun itu mereknya. Kalaupun 3 chamber mau batu apung semua juga enggak masalah. Saya mau tambahin lagi bakteri nitrifying, bakteri starter ya. Kita pakai biosim. Nah, bakteri nitrifying biosim. Ini dari USA juga. IDN 401 tipenya. Jadi biosim ini banyak banget. Contoh kayak kita sicem. Nah, sicem itu kan banyak banget, ada stability, prime, terus clarigen, apalagi itu ya, wes itu ya. Nah, yang ini biosim ini kita ikut ini aja biar nggak ikut IDN 401, ada IDN berapa dan macam-macam, ada pembunuh alga juga, terus ada untuk kesehatan ikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kemarin kita sudah rubah satu media filter ya, satu chamber yang tadinya isinya campur aduk atau es campur ya. Ada batu apung, ada aqua bio, ada kristal bio, ada neomedia, ada bio, wis nggak tahu lah, wis pokok campur ya. Ada marine pure. Jadi kita ganti bukan karena barang tersebut atau media tersebut jelek, bukan. Yang bilang kristal bio jelek siapa? Yang bilang neomedia jelek siapa? Bukan ya, atau dan lain batu apung jelek juga siapa? Jadi di sini hanya saya uji coba untuk diri saya sendiri dan berbagi pengalaman, karena produk Rugby Mayin yang kemasan 1 kilo, 3 kilo dan ataupun yang kemasan 30 kilo itu untuk saya mendapat informasi bisa mengcover 4.000 atau 5.000 liter. Nah, kemarin saya coba hitung-hitung di kolam saya ini, saya coba memakai 15 dus yang kemasan 30 kilo. Jadi totalnya itu bisa mengcover 45 ton air. Tapi tetap teman-teman ya, jangan gagal paham, semuanya serba berketerkaitan. Jadi kalaupun media filter semahal apapun, kalau mekanisnya nggak baik juga kurang sesuai, kurang mendukung. Jadi dengan komposisi kemarin kita ya mekanis, RDF, MBBR, satu chamber full cashmere mat, lalu satu chamber media filter campur aduk semuanya, itu kondisi ikan saya, air saya itu baik. Ya, tapi isinya penuh. Dari chamber 1 meter kali 1,5 meter tinggi 2 meter dari tatakan itu terisi penuh gitu ya. Penuhnya juga bukan peres ya, sesuai ketinggi pemipaan. Nah, itu hasilnya baik. Nah, di sini kemarin begitu kita isi 30 dus Rugby Mayin kemasan 30 kilo itu hanya terisi seperempatnya aja. Jadi yang 100, anggap 50 cm lah, yang 150 kosong. Nah, itu saya hanya ingin pembuktian aja. Apakah dengan media filter sedikit itu benar-benar bisa mengcover 4.000 atau 5.000 liter per 30 dusnya, per 30 kilonya gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, sekarang ini sudah jalan kurang dari 24 jam. Nah, gitu ya. Karena kemarin jam 8 ya. Jam 8 malam baru selesai dan kolam juga belum bisa running total karena airnya terbuang banyak. Nah, ini anggap aja lah 24 jam
airnya seperti ini. Ini ada sedikit perbedaan teman-teman ya. Jadi bukan saya bagaimana gitu ya. Mungkin kalau satu chamber diisi full kristal bio juga mungkin hasilnya akan sama, karena beberapa customer saya yang sudah senior itu juga sudah memberi nasihat ke kita, baiknya satu chamber itu jangan banyak macam, satu macam aja. Jadi kalau chamber teman-teman misalnya biologisnya ada 3, upayakan kalau batu apungnya ya untuk satu chamber, terus atau yang lainnya merek lain juga terserah gitu ya, apapun itu mereknya. Kalaupun 3 chamber mau batu apung semua juga enggak masalah, tapi maksudnya jangan sampai campur-campur seperti saya kemarin, satu chamber isinya banyak sekali, lebih dari 6 macam, tapi ya isinya nggak sedikit, banyak teman-teman, karena chambernya gede banget. Nah ini sekarang satu yang terjadi di kolam saya teman-teman ya, untuk rumah biologis untuk bakteri amonia itu, pengurai amoniaknya itu kita pakai MBBR semua 2. Nah terus yang satu chamber itu full Kashmir Med, bisa mekanis bisa biologis. Nah itu bisa jadi rumah bakteri aerob dan anaerob. Nah kalau chamber yang ada aerasinya, walaupun itu seramik atau bebatuan, itu anaerob hampir nggak bisa hidup karena ada aerasi. Jadi yang 2 chamber ini untuk aerob, dan yang 2 chamber itu untuk aerob dan anaerobnya. Ada Kashmir Med full satu chamber, yang satu chamber lagi full Rugby Mayin. Nah setelah jalan 24 jam teman-teman ya, ini kincelongnya agak bling-bling ya. Kita tinggal tunggu besok bagaimana. Hitungannya kita restart kemarin. Kashmir Med-nya juga kita cuci semua ya. Nah ini benar-benar kelihatan beda, kayak bling-bling. Nah ada ikan flashing-flashing biasa, karena langsung saya kasih makan teman-teman. Ya karena bakterinya dari 0 semua. Tapi untuk bakteri yang di MBBR itu masih bisa 50% aman ya, karena nggak saya kuras. Karena nggak mengganggu ya. Yang Kashmir Med itu 3 bulan nggak saya cuci juga kondisinya baik, tapi begitu kita cuci lumpurnya luar biasa. Nah ini sudah 24 jam teman-teman ya, katakanlah seperti itu. Nah di sini saya mau tambahin lagi bakteri nitrifying, bakteri starter ya. Kita pakai biosim. Nah, bakteri nitrifying biosim. Ini dari USA juga, IDN 401 tipenya. Jadi biosim ini banyak banget. Contoh kayak kita Sicem. Nah, Sicem itu kan banyak banget, ada Stability, Prime, terus Clarigen, apalagi itu ya, wes itu ya. Nah yang ini biosim ini kita ikut ini aja biar nggak ikut IDN 401, ada IDN berapa dan macam-macam, ada pembunuh alga juga, terus ada untuk kesehatan ikan juga. Nah ini teman-teman ya, ini saya pakai ini juga apa namanya, kebutuhannya enggak banyak. Jadi ini isi 1000 liter. Jadi kalau saya pakai ini 1000 mili kok liter. Nah 1000 mili. Nah ini kalau saya hitung kapasitas air semua nggak mampu teman-teman belinya. Ini lumayan 500.000. Nah ini yang saya hitung ini kapasitas air di chamber aja. Nah jadi untuk dosisnya ini 5 mili untuk 100 liter, berarti kalau 50 mili untuk 1 ton air. Nah di sini nanti saya hitung di chamber aja kita pakai 250 mili aja. Jadi untuk
kebutuhan di chamber. Jangan lupa lampu UV dimatikan. Mau pakai bakteri starter apapun, lampu UV dimatikan dulu, paling enggak 12 jam lah, atau 24 jam. Nah, biosim nitrifying ini mengandung tiga bakteri nitrifying, nitrifikasi, bakteri denitrifikasi, dan PSB atau bakteri fotosintesis. Nah, ini ada semua di sini. Terus ini bakteri yang di sini ini bisa tahan selama 3 tahun di dalam ini, karena di dalam sini juga sudah ada enzimnya untuk makanan apa namanya, bakteri ya. Jadi kalau sebelum dipakai itu bening, teman-teman, bening. Nah, begitu di sini nih ada pengendapan, penggumpalan. Nah, itu kita kocok gini baru bisa ini. Oke, teman-teman ya. Biasanya kalau kolam ini kita pakai yang harga 50 ribuan ya. Yang bakteri nitrifikasi atau bakteri opo itu. Wes, pokok itulah. Nah, ini kita masukkan lampu UV, matikan dulu. Lampu UV tak patenan nih. Lampu UV-nya mati. Ini gara-gara barang baru semua ya. Jadi ya maklumlah, saya kan bekerja juga, teman-teman ya. Jadi harus ada pembuktian di kolam saya. Kalau hasilnya baik, pasti saya gas. Kalau hasilnya kurang baik atau biasa aja ya kita tetap jelaskan ke customer. Jadi semuanya nanti mau pakai A, B, C, D, monggo silahkan untuk customer kita. Nah, ini ya. Nah, coba ini sudah 24 jam ya. Nah, kok langsung ada nyamuknya ya? Iya. Nah, ini ya. Iya, airnya kan baru, Mar. Baru. Ini kemarin saya nyucinya nggak diangkat, disemprot aja dari atas. Yang ini rugby mayinnya. Aduh. Nah, ini di bawah sini, teman-teman ya. Nah, ini yang atas kan saya kasih dakron ini. Dakronnya dari Kashmir juga, dari rumah mayin, yang kuat sekali, disobeknya juga susah, terus mudah dicuci. Lalu yang ketiga, memang harganya lebih mahal, tapi sepengalaman saya 6 bulan lebih dan berkali-kali cuci, ndak hancur, ndak rusak, ndak sobek gitu ya. Cuman rontok molor gitu. Melar. Nah, ini dalam banget ya. Jadi hanya terisi sekitar 50 sentian aja. Harusnya kalau nggak ada oyster, kemarin kan tetap paling bawah saya kasih oyster satu lapis itu sekitar 30 cm ya, karena karungannya gede. Nah, setelah itu baru kita kasih rugby mayin, baru Kashmir ini dakron. Tapi emang benar-benar beda loh. Beda ya. Bling-blingnya beda. Nah, setelah ke kolam lebih beda lagi karena kesaring Kashmir mat juga. Nah, Kashmir mat apa? Bukan. Kalau Kashmir mat kan ini koton. Anggap dakron lah. Kashmir dakron. Nah, ya. Ini yang sini. Nah, ini kita hajar di sini aja, teman-teman. Nah, ini jadi kemarin itu kapas dakronnya, Kashmir matnya itu kotor, banyak debu-debu halus.
kotor kok debu sih, kotoran halus ya, kayak lumpur. Itu karena MBBR ini tidak bisa menyaring atau menahan itu loh, apa sih, lumpur. Lumpur ya. Jadi ada lumpur yang masuk ke sini ya lolos ke Lolos. chamber berikutnya, akhirnya ngumpulnya di Kashmir Mat. Karena dari sini ke sini nih tetap ini MBBR. Nih kita tuang seperempat. Seperempat ya. Di seperempat sampai tulisan. Nanti berapa hari lagi atau 1 mingguan ya, sekalian kita update lagi. Oh, pas luar kota. Pas luar kota. Mungkin 2 minggu lagi setelah luar kota ya, kita update lagi. Nah, update-nya nanti itu saya hanya kepingin tahu aja, karena dengan posisi hanya terisi sedikit media, nggak penuh, pakannya tetap 7 kali sehari per 2 jam ya. Nah, itu apakah mampu atau tidak, itu aja. Kalau nggak mampu juga saya pasti bilang nggak mampu, karena itu sembrono gitu. Dalam arti sembrono itu ya sama aja saya meracun customer yang nggak baik jadi ini. Tapi ini sudah pakan rutin sampai sekarang ini juga baik ikan, udah baik ya, hampir nggak ada yang flashing. Tetap ada yang flashing, cuman ya masih tahap wajar, karena betul-betul baru ke restart kemarin. Nah ini kita tuang seperempatnya aja ya, di sini aja, nanti kan geser ke lain. Belum, ini barang mahal, kameramen ini agak ngeri. Sedikit lagi. Tadi rencana mau tak tuang semua, hampir separuh, kakean sedikit, enggak ya. Nah ini nanti disimpan lagi. Nah ini otomatis kan nanti lepas ya, mengalir ke sini, nyangkut di sana gitu ya. Lampu Ini kan bakteri baru, jadi bakteri yang lemah di sini lepas semua. Jadi yang ini pindah ke sini gitu ya. Nah ini bisa dibilang promosi, bisa dibilang apa aja. Pokok yang jelas saya pakai biosim ini memang nggak ada salahnya mencoba, kan gitu, mencoba. Dan apa sih, ya siapa tahu nanti memang hasilnya benar-benar baik ya, jadi bisa berbagi pengalaman gitu ya. Jadi di sini ada 3 bakteri, nitrifikasi, denitrifikasi, dan PSB atau bakteri fotosintesis gitu ya. Bakteri fotosintesis itu kayak yang mengurai bahan beracun seperti asam nitrat, bahan organik amoniak, lumpur kolam, dan hidrogen. Bakteri ini memerlukan cahaya dan oksigen untuk berkembang biak. Cocok, ya kan? Cocoknya itu MBBR. Nah, nanti soal cahaya ini, nah kan di sana kan pasti nanti ada yang lepas ke sini, gitu. Ya bakteri fotosintesis itu banyak teman-teman, yang murah ada, yang mahal ada gitu ya. Oke teman-teman, sekilas update 24 jam setelah kita restart media filter dan kita ganti 15 dus Ragbimayin kemasan 30 kilo yang bisa mengcover 45 ton air gitu ya. Nah ini 24 jam sudah alhamdulillah baik semua, dan dengan catatan semuanya harus serba berketerkaitan, jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.